Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farida Wahyu Novitasari dengan NIM 19304241042 dari Pendidikan Biologi C 2019. Di sini saya akan memaparkan jawaban UTS saya dalam mata kuliah Bahasa Indonesia. Baiklah, langsung saja kepada nomor pertama, yaitu apa arti penting Bahasa Indonesia bagi NKRI? Bahasa Indonesia penting bagi NKRI karena Bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan negara Indonesia yang digunakan sebagai bahasa resmi kenegaraan yang digunakan pada seluruh aspek kegiatan bernegara, serta sebagai alat komunikasi di berbagai badan pemerintahan untuk menyalurkan informasi kepada masyarakat. Kemudian bahasa Indonesia juga dipakai dalam pengantar dunia pendidikan untuk menghubungkan ilmu pengetahuan dan kebudayaan kepada siswa. Selain itu, bahasa Indonesia penting bagi NKRI karena pada masa lampau, bahasa Indonesia adalah salah satu alat untuk menyatukan bangsa dalam mewujudkan bangsa Indonesia yang merdeka, serta sebagai penanda bahwa berbagai suku sepakat untuk berjuang bersama dalam identitas kebangsaan yang baru. Kemudian pertanyaan yang kedua, yaitu kelebihan dan kekurangan ragam tulis dan ragam lisan. Yang pertama, kelebihan ragam lisan. Ragam lisan formal dan non-formal dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Kemudian yang kedua, ragam bahasa lisan formal dan non-formal cenderung lebih ekspresif. Dan yang terakhir, ragam bahasa lisan jika terdapat kesalahan bisa langsung segera direvisi. Adapun kekurangan ragam bahasa lisan, yaitu yang pertama, ragam bahasa lisan formal itu terpaut waktu. Kemudian yang kedua, ragam bahasa lisan non-formal belum tentu dimengerti oleh pendengarnya. Kemudian yang kedua, ada kelebihan dan kekurangan ragam tulis. Kelebihan ragam tulis, yang pertama, ragam tulis formal akan lebih mudah dimengerti oleh pembaca karena memiliki struktur yang pasti. Yang kedua, ragam tulis formal biasanya dapat digunakan untuk menyampaikan informasi. Kemudian yang ketiga, adanya tanda baca yang jelas dalam penyajiannya. Selanjutnya ada kekurangan dari ragam tulis. Yang pertama, ragam tulis harus memerlukan media untuk menyajikan karyanya. Yang kedua, jika terjadi kesalahan, tidak bisa langsung direvisi dan harus memerlukan waktu yang cukup lama untuk memperbaikinya. Yang kedua, jika terjadi kesalahan, tidak bisa langsung direvisi dan harus memerlukan waktu yang cukup lama untuk memperbaikinya. Dan yang terakhir, sering terjadinya salah pengertian. Pertanyaan yang ketiga, yaitu kesepadanan merupakan salah satu syarat pembentuk kalimat adalah kesepadanan pembentuk kalimat haruslah memiliki keseimbangan antara gagasan dan struktur bahasa yang digunakan. Minimal terdiri dari unsur subjek dan predikat, boleh ditambah dengan unsur objek, keterangan, maupun pelengkap agar menjadi kalimat yang sepadan. Kemudian pertanyaan yang keempat, yaitu contoh dan pembetulan dari kesalahan penulisan ejaan. Salah satu contohnya yaitu penggunaan di dan ke yang disambung dan dipisah. Seperti Farida pergi ke sekolah diantar oleh ayah. Pembetulan dari contoh tersebut yaitu ke yang dipisah dan di yang disambung. Karena menurut EBI atau Ejaan Bahasa Indonesia, di dan ke yang disertai nama tujuan, nama tempat atau arah itu haruslah dipisah, sedangkan di dan ke yang tidak disertai penunjuk tempat maupun arah bisa digabung. Sedangkan di dan ke yang tidak disertai penunjuk tempat maupun arah bisa digabung. Kemudian pertanyaan yang kelima, yaitu perbedaan kohesi dan koherensi dalam pengembangan paragraf yang baik. Kohesi adalah kesatuan tiap paragraf yang mengandung satu pikiran pokok. Kalimat-kalimat pengembang penyusun paragraf ini harus mendukung pikiran pokok dan tidak boleh menyimpang dari pikiran pokok agar tidak merusak kesatuan pikiran dalam paragraf tersebut. Kemudian koherensi adalah keselarasan antar kalimat-kalimat lepas atau kalimat yang berdiri sendiri-sendiri di dalam paragraf, yang memiliki hubungan timbal balik dan sama-sama mendukung pikiran pokok. Biasanya ditunjukkan melalui adanya transisi yang berupa ungkapan penghubung.
Sekian pemaparan jawaban UTS Bahasa Indonesia saya. Jika banyak kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.